Pernah nggak sih, lo lagi di tengah tongkrongan, ketawa paling keras, ikut ngerokok, atau ikut dengerin musik kencang, tapi tiba-tiba hati lo ngerasa kosong banget? Seakan ada suara kecil yang ngebisikin, gua ngapain sih di sini? Ini bukan gue yang sebenarnya. Lo pengen pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke diri lo yang dulu. Yang hatinya tenang, yang pengen sujud, yang pengen lebih dekat sama Tuhan. Tapi masalahnya, lo takut. Lo takut kalau lo berubah, lo bakal dibilang sok suci. Lo takut dibilang tobat sambel. Dan akhirnya, lo milih buat pura-pura nakal cuma biar nggak kehilangan temen. Hari ini, kita jujur-jujuran. Sampai kapan lo mau bertahan di penjara penilaian orang lain? Itu penjara yang bernama gengsi. Di video sebelumnya, kita udah bahas gimana cara atur ulang circle. Tapi gue tahu, setelah lo sadar, muncul ketakutan baru. Gimana kalau nanti gue dijauhin? Banyak dari kita yang mau mulai sholat lagi. Atau yang cewek mau mulai pakai hijab, tapi mentalnya kena blok. Kita ngerasa kayak orang asing di circle sendiri. Akhirnya apa? Kita pakai topeng nakal lagi. Kita sengaja ngelakuin dosa kecil cuman buat ngebuktiin ke mereka kalau, tenang, gue masih asik kok, gue nggak kaku-kaku banget. Jujur deh, itu capek banget kan? Berperan jadi orang lain itu menguras. Energi lebih banyak daripada berjuang jadi orang baik. Terkadang kita takut dibilang sok suci. Kenapa kita takut dibilang sok suci? Karena kita ngerasa masa lalu kita kotor. Kita ngerasa nggak pantas. Tapi dengerin gua, hidayah itu bukan buat orang yang udah suci, tapi buat orang yang mau dibersihkan. Kalau teman-teman lu ngetawain niat baik lu, itu bukan karena lu aneh. Itu karena mereka nggak siap kehilangan partner untuk melakukan hal yang sama. Mereka takut lo naik kelas sendirian. Tentang tobat sambel. Nggak apa-apa dibilang tobat sambel. Daripada nggak tobat-tobat sampai ajal datang, lebih baik jatuh bangun di jalan. Tuhan daripada lari kencang tapi di jalan yang salah. Ingat ini baik-baik buat resolusi 2026. Perubahan lo itu urusan privat lo sama Tuhan, bukan konsumsi publik. Lisan manusia itu nggak ada habisnya. Lu nakal diomongin, lu baik dinyinyirin. Kalau lu hidup cuman buat dengerin lisan manusia, lu nggak akan pernah punya alamat tetap buat hati lu. Lu bakal terus luntang-lantung. Pas lu nanti di hadapan Tuhan, teman-teman tongkrongan lu nggak akan ada di samping lu buat belain lu. Saat itu, cuman lu dan amalan lu. Jadi, kenapa hari ini suara mereka lebih lu dengerin daripada panggilan Tuhan? Buat lu yang nonton ini dan ngerasa capek pura-pura nakal, ini pesan buat lo, gak apa-apa kalau harus kehilangan circle, asal jangan kehilangan diri sendiri. Gak apa-apa kalau harus mulai dari nol lagi, asal jalannya benar. Jangan takut dianggap sok alim, karena lebih baik dianggap sok alim tapi berusaha taat, daripada dianggap asik tapi pelan-pelan hancur. Coba tulis di kolom komentar satu ketakutan terbesar lo buat berubah di tahun ini. Mari kita saling menguatkan di sini. And see you to the next video.